Hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2026, sebuah acara pembagian beasiswa untuk mahasiswa yang diadakan di Unifar Kabupaten Jember, sekitar 500 anak lebih mendapatkan beasiswa. Salah satu rektor yang hadir, Dr. Basuki Hadi Prayogo, STP, MSI, sempat memberikan komentarnya. Kami himbau kepada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa supaya benar-benar menjalankan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ibarat kita diberi sesuatu, imbalannya ya harus kita perhatikan juga. Ibarat kita diberi beasiswa, paling tidak kita harus memberikan imbalan, dengan cara belajar dengan sebaik-baiknya. Dan nanti kita akan memasuki acara inti, yakni sosialisasi dan tanya jawab. Bagaimana acara pembagian beasiswa untuk mahasiswa ini berlangsung, dan bagaimana juga pendapat dari rektor, juga dari Dinas Pendidikan, yang kebetulan hadir dalam acara tersebut, Bapak Tulus Wijayanto. Mari kita saksikan pendapat beliau. Yang luar biasa, selama saya jadi rektor, saya keliling di beberapa kabupaten di sekitar Jember, ya. Bahkan ada yang lompat, ada Probolinggo, Pasuruan, tidak ada satupun ya kabupaten yang memberikan beasiswa sebesar yang ada di Jember. Besar itu bisa jumlahnya, ya, kuotanya, bisa jumlah uangnya, juga bisa jumlah kategorinya. Saya tidak pernah menemukan yang sebesar itu. Jadi beliau memang benar-benar peduli terhadap pendidikan. Bahkan beberapa bulannya, 21 bulan yang lalu kalau nggak salah, beliau dapat apresiasi dari satu lembaga tingkat nasional, ya, satu institusi tingkat nasional, yaitu Kompas. Siapa yang nggak tahu Kompas, ya? Jadi Kompas memberikan penghargaan kepada bupati kita, itu penghargaan tentang pendidikan dan kesehatan, ya Pak Tulus, ya. Jadi tepuk tangan buat bupati kita. Di tahun 2025, nanti yang tahun 2026 juga akan segera dinaikkan, tepuk tangan lagi. Target Pak Bupati adalah 20.000. Dan tugas kami itu untuk mengawal itu, target itu tercapai, sehingga sumber daya manusia di Kabupaten Jember ini semakin berkualitas. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, baik secara luring maupun secara daring, ya, jumlah perguruan tinggi yang terlibat dalam proses Cinta Bergema ini adalah sebanyak 103. Nah, coba bayangkan. Bukan 102, tapi 103 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di Kabupaten Jember, di luar Kabupaten Jember, bahkan ada yang di luar negeri. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ini adalah 20.000. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, ini adalah yang terbesar di Indonesia. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, sudah keliling kemana-mana, pemerintah, kabupaten, kota, tidak ada yang itu. Target kita adalah 20.000 mahasiswa. Di tahun 2025 kemarin, itu dianggarkan penerimanya adalah sebanyak 8.000. Pendaftar beasiswa Cinta Bergema, desainnya itu masih didesain termasuk kategori 60, karena itu sudah diatur melalui peraturan dan perundang-undangan yang ada. Ya. Banyak yang menyampaikan ke kami, Pak, saya itu tidak mampu pulang, tetapi kok kenapa kok kami itu tidak lolos sebagai penerima? Nah, gimana Pak? Ya. Terima kasih. Jadi jangan punya mental minta-minta gitu. Jadi kalau Anda dikasih sesuatu, ya, itu ada kewajiban untuk mengembalikan. Tapi bentuknya bukan sama kan, ya kan? Misal nih, saya kasih beasiswa ke mahasiswa.
Nah, alasannya mahasiswa apa? Prestasinya udah api. Rilosan aja ya. Timbal balik. Iya, timbal balik. Jadi orang kalau ngasih itu pasti yang dikasih itu punya kewajiban untuk mengembalikan meskipun bentuknya lain ya. Itu pun kalau ada kesempatan ya. Itu pun kalau dia mampu gitu. Punya kapasitas. Tapi kalau enggak ya enggak. Itu aja sih. Terima kasih pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2025. Kita di salah satu kampus sebagai penerima beasiswa Cinta Bergema terbesar. Ya, salah satunya adalah Unipar. Ya, salah satunya. Itu kita melaksanakan sosialisasi bagi penerima beasiswa Cinta Bergema pemerintah Kabupaten Jember yang sudah menerima dan sudah cair di tahun 2025. Ya, di tahun 2025. Sasarannya adalah penerima beasiswa Cinta Bergema di tahun 2025. Jadi mahasiswa yang sudah menerima. Nah, tujuan dari sosialisasi ini kita mengharapkan dari mahasiswa penerima beasiswa Cinta Bergema itu ikut serta mempublikasikan atau mengeksplorasi potensi Kabupaten Jember, membantu pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan informasi kepada masyarakat, ya, hal-hal yang baik yang ada di Kabupaten Jember ini bisa tersampaikan. Dengan seperti itu, potensi Kabupaten Jember ini akan semakin akan semakin besar, ya, akan meningkatkan yang namanya mungkin PAD. Kalau pariwisatanya semakin banyak itu kan otomatis kan PAD-nya juga akan semakin besar. Itu sebagai salah satu contohnya. Artinya sebagai mahasiswa penerima beasiswa Cinta Bergema ini, mahasiswa tersebut itu sudah berkomitmen pada saat wawancara, pada proses seleksi itu ada proses wawancara. Salah satu poin wawancara atau komitmen yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah ikut serta mempromosikan kabupaten. Ya, sekarang ini kan kita saya yakin semua mahasiswa itu kan memiliki yang namanya sosial media, punya HP. Mahasiswa tidak usah repot-repot, konten itu sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Ya, mulai melalui Kominfo atau dari Dinas Pendidikan atau apa. Nah, ini nanti mahasiswa ikut juga melalui sosial medianya juga mengepush ya potensi yang ada sehingga masyarakat atau jangkauannya Kabupaten Jember ini bisa hal-hal yang positif dari Kabupaten Jember ini bisa diketahui oleh berapa jumlah penerima di Unipar? Untuk yang di Unipar ini sekitar 500 sekian mahasiswa yang menerima. Ya, saya takut salah bukannya 556 apa ya? Betul, untuk menerimanya. Untuk frekuensi posting itu 565. Nah, itu Pak Nurul itu yang tahu 565. frekuensi posting itu berapa kali? Apa? Untuk frekuensi posting itu tergantung dari komitmen dari mahasiswa. Sebenarnya kalau misalkan posting itu kan istilahnya itu tidak berat sih sebenarnya. Artinya konten itu sudah ada terus kemudian langsung diposting. Berita positif dari rekan-rekan media atau